sebelum kita memasuki stadion, kita akan membuat yel-yel di depan stadion gitu, akan membuat video, itu akan membuat yel-yel sebelum memasuki area stadion gitu. Dan kita sudah menyiapkan beberapa yel-yel serta memakai kostum timnas gitu, teman-teman supporter gitu. Jadi kita sudah menyiapkan sekitar 4-5 lagu yel-yel seperti itu. Dan kita juga ada membawa alat musik seperti drum gitu. Seperti drum dan persiapan yel-yel itu sangat matang gitu. Kita bisa mengalahkan Cina secara hitung-hitungannya, tapi Cina punya pemain-pemain yang baik ya. Namun mereka punya kelemahan. Mereka udah kebobolan 12 gol. Lini belakang mereka agak rapuh. Ini harus dimanfaatkan oleh Ragnar, oleh Rafael, entah Eliano yang akan dimainkan di depan atau Malik Rizaldi yang akan dimainkan. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Terutama sisi flank mereka yang saya pikir ini menjadi titik lemah mereka yang bisa digedor habis secara bergantian. Ragnar di sisi kiri kan dibantu oleh Verdong, dan ini bisa bagus. Kalau di kanan misalnya Eliano lebih didorong ke depan bermain di sisi kanan, dan Eliano yang akan mengobrak-abrik di sisi ini dibantu dengan pergerakan Asnawi jika Asnawi dimainkan lebih awal oleh STY. Media China kaget timnas Indonesia dapat sambutan meriah dari supporter. Timnas Indonesia melakukan langkah yang strategis dengan tiba lebih dulu di Qingdao. Pasca pertandingan melawan Bahrain, 10-10, skuad Garuda langsung bergegas menuju Qingdao. Mereka akan bertanding melawan China pada tanggal 15 Oktober mendatang. Menariknya, Shin Tae-yong dan timnya tiba lebih dulu dan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk istirahat. Di sisi lain, China justru 6 jam lebih lambat dari kedatangan Indonesia setelah terbang dari Australia. Setelah tiba di Qingdao, supporter langsung memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Mereka optimis skuad Garuda bisa mengalahkan China di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal China, Sohu, menyoroti fenomena tersebut. Pesawat sewaan Indonesia tiba di Qingdao, penggemar menarik spanduk di bandara, kalahkan China untuk mencapai Piala Dunia. Pada pukul 17.16 waktu Beijing tanggal 11, pesawat charteran Indonesia GA7980 tiba di Bandara Internasional Jiaodong Qingdao dari Bahrain setelah menempuh penerbangan selama 9 jam 26 menit. Datang ke Qingdao, tulis laporan Sohu, tidak selesai sampai di situ. Bahkan ada ribuan supporter yang sengaja untuk menjemput rombongan timnas. Mereka rata-rata adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Supporter datang untuk memberikan suntikan motivasi kepada semua pemain. Apalagi, pada laga sebelumnya mereka saat ditahan imbang oleh Bahrain dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Perlu disebutkan bahwa, ketika tim Indonesia keluar dari bandara kedatangan internasional, selain reporter CCTV yang menunggu untuk mengambil gambar, di tempat kejadian ada puluhan penggemar Indonesia yang menjemput pesawat. Lanjut Mei 2 tersebut, PPI Tiongkok kerahkan pasukan demi dukung timnas Indonesia melawan China. Perjuangan timnas Indonesia saat berhadapan dengan tuan rumah China pada matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan bertambah. PPI Tiongkok siap bawa pasukan demi mendukung JIZS-DKK. Timnas Indonesia akan bersua China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam WIB. Anak asuh Shin Tae-yong butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berlaga di China, Timnas Indonesia tak akan kesepian. PPI Tiongkok bakal menemani perjuangan merah putih langsung di stadion. PPI adalah organisasi yang beranggotakan para pelajar Indonesia di luar negeri. Setiap negara atau wilayah, biasanya ada PPI yang tak jarang juga bersinggungan langsung dengan kedutaan besar Indonesia di negara tersebut. Nah, di China, ada PPI Tiongkok yang merupakan PPI pusat di negeri tirai bambu. Dalam kesempatan timnas Indonesia kali ini, mereka akan menjadi tuan rumah bagi para supporter Garuda yang berangkat ke Qingdao. Windy Rahmasari, Ketua PPI Shandong, sudah menyiapkan banyak hal menyambut kedatangan timnas Indonesia di China. Selain membantu tiketing buat supporter dari Indonesia, PPI Tiongkok juga berkomitmen untuk mengakomodasi mereka, termasuk diantaranya mengenai transportasi. Qingdao sebetulnya tidak jauh dari keramaian, dan stadionnya pun ada di tengah-tengah, tetapi karena tanding malam, agak susah buat para supporter nantinya perihal transportasi. Kita sudah siapkan transportasi jika diperlukan, karena memang angkutan seperti taksi bakal susah, kata Windy.
PPI Tiongkok juga sebelumnya mengakomodasi tiket supporter timnas Indonesia. Windy mengatakan seluruh alokasi dari CFA, Federasi Sepak Bola China, yang berjumlah 250 tiket sudah terjual habis. Ada 250 tiket dari CFA yang dipesan lewat kita. Semuanya ludes, katanya lagi menambahkan, antusiasme PPI Tiongkok dan WNI di China pada umumnya sangat membara dalam menyambut timnas Indonesia. Windy bercerita, sudah punya yel-yel penyemangat buat anak asuh Shin Tae-yong nanti. Kemarin kita saat sambut timnas Indonesia di bandara supaya semangat tandingnya kita kasih yel-yel penyemangat, sebenarnya mepet banget, 30 menit sebelum mereka datang baru kita buat, kenang Windy. Tapi tenang, kita sudah siapkan semuanya, kita juga siapkan drum, bendera, pokoknya pernak-pernik supporter, kita siap jadi pasukan pendukung timnas Indonesia, katanya lagi menambahkan, China makin ambiar di kandang, supporter ancam boikot laga hadapi timnas Indonesia. China benar-benar dalam tekanan H1 lawan timnas Indonesia di matchday keempat babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragon Team, julukan China, bermain loyo karena minim dukungan supporter. Kabar terbaru datang dari China, di mana Wu Lei dan kolega dihadapkan masalah baru yakni, minimnya penonton yang akan datang ke stadion. Pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara China vs Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam masalah pelik menghantam China besutan Branko Ivankovic, masalah teknis jelas datang dari kondisi pemain. Beberapa amunisi pilar Dragon Team dilaporkan tidak bisa diturunkan menjamu Timnas Indonesia karena cedera. Belum lagi masalah non-teknis seperti munculnya keretakan antara pemain dan pelatih. Beberapa pemain senior di skuad China merasa tidak senang dengan apa yang diperlihatkan Branko Ivankovic dalam skema permainannya. Walhasil, pelatih asal Kroasia itu dikucilkan dan tak dianggap. Selain itu isu pemecatan Branko Ivankovic dari jabatan pelatih kepala tidak bisa disembunyikan. Kabarnya, Federasi Sepak Bola China sudah memiliki opsi pengganti jika pemecatan Ivankovic terrealisasi. Satu-satunya harapan bagi sang pelatih menyelamatkan pekerjaannya ialah mengalahkan timnas Indonesia. Namun usaha itu dipastikan akan semakin sulit, sebab dalam laporan media China, 163, laga China vs Timnas Indonesia akan dihadiri minim supporter. Aksi boikot untuk tak datang ke stadion sebagai bentuk protes kepada Branko Ivankovic, sebab 3 kekalahan beruntun di round 3 membuat pendukung timnas China sudah bosan, dan menginginkan adanya pergantian pelatih. Lebih dari 4 kategori belum sold out, dan membuat Federasi Sepak Bola China membuat langkah dengan mengadakan diskon harga tiket. Tekanan pemain China semakin menjadi karena mereka mengetahui minimnya support dan dukungan dari penonton yang hadir di stadion. Tulis media China, 163, ada beberapa kategori tiket pertandingan yang belum terjual, dan membuat federasi harus membuat perubahan dengan mengadakan diskon harga. Situasi ini membuat China tidak dalam posisi diuntungkan, justru sebaliknya, saat mereka membutuhkan banyak dukungan dari supporter, dan kehadiran pemain ke-12 bisa memberikan tekanan kepada tim lawan. Justru Wu Lei dan kolega tidak mendapatkan hal tersebut.